segala material, ya. Kemudian kita membebani, ya. Kemudian ternyata dari laborat itu yang bekerja hanya bagian ya yang tertekan dan yang tertarik, ya. Kemudian seperti bentuk I itu ya, sehingga rel kereta itu ya seperti I, kemudian gelagar jembatan juga seperti I. Oke. Sebelum ke material beton, kita ke material baja dulu dan bagi penerapannya. Ini kaitannya dengan profil material yang segi 4 tadi menjadi profil I sebenarnya ya, profil I. Oke. Ini gambar halaman pertama, ini hanya ilustrasi ya, bahwa baja ya, baja itu sebuah material ya, di mana kontribusi untuk tampilan arsitektural itu bisa sebebas-bebasnya ya, sebebas-bebasnya Anda ingin bentuk seperti apa, material penerapannya dengan material baja itu akan mensupport ide atau gagasan-gagasan Anda ingin membentuk fasad yang seperti apa, itu sangat-sangat dengan mudah ya, karena baja ini akan bisa diolah ya, mau ditekuk, mau di roll gitu ya, dilengkungkan, mau di apapun, dia itu bisa ya. Kepanjangan jadi dipotong bisa, kependekan jadi dilas ditambah, itu juga bisa. Beda dengan material beton ya. Jadi baja ini adalah memang sebuah material yang sangat mendukung untuk ide-ide arsitektur yang bebas bentuk ya, bebas bentuk, tidak geometris ya. Ini baja akan bisa menuruti keinginan kita. Itu bagusnya atau material ini untuk arsitektur ya. Ya, sebelum jauh melangkah ya, walaupun ini bentuknya fasad bebas, kemudian ini apalagi bebas, tetapi ada dasar konstruksinya, artinya dasar kerigidannya, rigid kekakuannya di dalam bentuk masa bangunan ini. Oke lah, mau bentuknya mau lengkung dan sebagainya, tetapi di dalam ruang-ruang fungsional ya, artinya ruang fungsional di lantai 2 ini misalnya, ini di lantai 2, 3 dan berikutnya, dalam hal hubungan arsitektural itu ada inti pokok yang tidak bisa ditinggalkan di dalamnya ya. Saya bilang tadi di fasad eksteriornya baja itu akan mendukung kebebasan kita bereks atau intriksi di fungsional bangunan, kekuatannya kalau boleh dibilang begitu, itu tetap punya aturan yang tidak bisa ditinggalkan, atau bagian civil engineer-nya itu ada kaidah yang tidak boleh ditinggalkan. Oke ya. Nah, kaidah itu adalah intinya ya, tadi bangunan yang awal saya sampaikan itu di dalamnya ada unsur ya, komponen ya, komponen bangunan. Kemarin ada komponen fondasi, subgrade ya, komponen superstructure ya, ini tengah superstructure, kemudian yang di atas ada top structure, atap ya. Nah, kaidah ini yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau fasadnya, tampilannya terserah itu ya, bisa saja. Oke. Nah, komponen di superstructure ini punya unsur yang disebut dengan kolom ya, dan balok ya.
fungsi kolom dan balok ya. Pertama, fungsi balok ya itu untuk mengantarkan beban ya. Untuk mengantarkan beban ya, di mana orang berkegiatan di sini ya. Orang berkegiatan di sini ya. Kemudian ya dia berkegiatan di atas lantai ya, lantai itu bergetar kemudian disalurkan ke balok ini ya. Dari balok ini kemudian dihantarkan beban itu menuju ke kolom ya. Kolom itu kemudian menghantarkan beban ke pondasi ya. Nanti dari pondasi ini dia akan menahan beban itu ya. Itu kaidah ya, kaidah civil engineer, kaidah dasar yang tidak bisa berubah ya. Dan itu memang sunatullah ya, alamiah, bahwa orang itu punya gravitasi ya, beban sendiri, termasuk nanti juga ada beban baloknya, ada beban kolomnya dan lain sebagainya yang membebani tanah ya. Dan tanah itu nanti dibantu oleh satuan yang disebut dengan pondasi ya, yang akan mencoba menahan bangunan itu tidak roboh ya. Jadi dasar dari tadi civil engineer struktur ini yang tidak bisa dirubah, adanya ya kolom dan balok yang disebut dengan portal biasanya ya, portal. Oke, kita pindah ke sisi kanan ya. Kalau yang ini struktur ini itu hanya beban vertikal ya atau beban gravitasi ya, itu tidak ada persoalan. Komposisi semara ini cukup kuat ya. Tetapi persoalannya adalah adanya beban yang horizontal. Ya, beban horizontal itu bisa ditabrak truk misalnya gitu ya, atau gempa, terutama dalam bangunan gempa ya. Itu yang angin juga gitu ya, yang dari samping itu yang harus diperhitungkan ya. Nah, akibat dari gaya samping, gaya horizontal samping ya, itu mengakibatkan deformasi atau perubahan momen struktur itu menjadi demikian. Jadi gambar seperti ini ya. Tidak usah berpikiran sulit ya, atau itu gambar apa ya. Jadi logikanya demikian ya. Kembali ke sini dulu, yang vertikal. Dikala ada beban vertikal ya, maka pondasi akan bereaksi ya untuk mempertahankan itu. Ya, itu logikanya demikian. Itu kalau gaya vertikal. Nah, ini gaya horizontal. Gaya horizontal itu sama. Di sini ada batang ya. Ini kan ada batangan ini, kolom ini. Ya, ada kolom ini. Ada kolom ini. Ya. Begitu ada beban ya ke samping, beban horizontal ya, atau disebut dengan beban lateral ya, maka kolom ini ya, kolom ini, material ini itu akan berusaha nolak gitu kan, mempertahankan diri ke sana. Nah, sehingga terjadi gambar yang segitiga ini ya. Jadi terjadi gambar yang terjadi gambar nggak jelas. Jadi, ini kan saya alihkan ke sini sama. Jadi ada gambar segitiga ini ya, itu akibat dari adanya reaksi, adanya aksi ini ya, beban horizontal, kemudian adanya reaksi dari kolom itu. Ya, jadi adanya tadi ya di bawah ini besar ya, karena kan kalau gaya lateral misalnya ada gempa, ini kan gempa ini kan gini ya, jadi seolah-olah yang terkena awal adalah bagian bawahnya, bagian bawah ini, sehingga gambar ini menjadi memang paling besar di sisi bawah
karena dia yang pertama menahan, atau bagian kolom di sini yang menahan beban paling pertama, kemudian dibagi beban-beban itu sampai bagian tengah, ya. Nah, kemudian kenapa bagian atas ini kok ke sana? Nah, kan ini akibat gaya horizontal ini, balok ini kan kedorong ke sana, ya, kedorong ke sana, sehingga ini dorong, ya, dorong ke sana, gitu. Ya, sehingga balok yang di atas ini ikut kedorong ke sana, gitu. Ya, dari bagian atas kedorong ke sana, ya. Tetapi, nah ini baloknya memang ikut kedorong ke sana, tapi balok itu sendiri itu akan berusaha mendorong beban horizontal ini, ya, sehingga ya, kalau ini vertikal tadi seperti ini, kalau horizontal ya, dia gambarnya demikian, segitiganya ini, itu ya, segitiga ini tuh, ya, ke bawah dulu, baru dia berusaha. Ini sebenarnya gambar ini itu seolah gambar menyatakan dia bereaksi terhadap beban horizontal ini tuh. Nah, bagian atasnya semakin kecil, nah, bagian ini sebenarnya itu berusaha menarik, ya, akibat beban yang tadi horizontal tadi, jadi menarik, ya, menarik sana. Nah, ini juga demikian, ini gambar tadi menolak bereaksi, ini berusaha ikut menarik akibat dari beban horizontal yang terjadi pada batang ini, balok ini, gitu. Ya, berusaha menarik, jadi balok itu sendiri juga berusaha menarik, kolom itu sendiri juga berusaha menarik, ya. Sehingga kalau nanti dalam hitungan sipil, ya, ini gitu ya, seolah-olah hitungannya nanti A ini, ya, yang akibat atau reaksi dari balok, yang ini adalah B misalnya, ya, B ini adalah reaksi dari kolom, ya, itu nanti sama dengan, ya, sama dengan ini dan ini, ya, ini dan ini. Jadi bidang ini sama dengan setengah dari ini nanti, ya, setengah dari beban yang ada. Karena setengah? Karena setengahnya dari sini. Ya. Jadi ini, ya, nanti ditambah dengan yang ini, ya, kanan kiri sama dengan reaksi ini. Sehingga karena sama dengan dia berhenti, ya, atau lebih besar, harus lebih besar ini, lebih besar dari gaya ini, minimal sama, ya, sehingga aman, dia berhenti, ya. Oke, kita lanjutkan ke sisi bawah. Nah, kalau gambar ini kan gambar internal, ya, seolah-olah ekspresi dari internal material baja tadi, gambarnya semacam ini. Tetapi visual mata memandang, ya, akibat dari, ya, gaya lateral tadi pasti miring dia, ya, akan miring atau akan berubah, ya. Ini kalau sudah betul-betul bebannya lebih besar dari, ya, jadi lebih besar dari kekuatan rangkaian portal ini, pasti dia miring, ya. Kalau ini portalnya tetap, internalnya berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau ini secara visual, begitu ada gaya lateral, ya, dia mau roboh, kan itu, mau roboh. Nah, supaya tidak roboh gimana? Nah, ini solusinya. Ya, solusinya adalah dengan menambah skor atau apapun lah namanya, ya, dengan tambahan diagonal, ya, tambahan diagonal seperti ini, ya. Ya, sebenarnya diagonal satu ke arah sini pun boleh, bisa, ya. Tapi kalau seperti ini nanti hanya untuk satu arah, ya. Padahal kan beban itu horizontal, kalau misalnya gempa itu begini, misalnya datangnya dari kiri, ya, kemudian setelah selesai sana kembali dia, walaupun gelombangnya lebih kecil dari yang awal. Nah, kayak gelombang long itu di dalam, kalau kita cemplungkan ke air itu kan gitu, ya, ke air, kemudian gelombang ke
ke samping, natap tembok misalnya atau natap dinding kolam, itu kembali lagi dia walaupun kecil. Nah, sehingga perkuatannya lebih baik dua, ini dan ini. Ya. Kalau yang ini datang yang dari kiri, yang ini nanti ada beban lain barangkali datangnya dari kanan. Sehingga perkuatannya itu di dua begini. Ya, ini karakter untuk baja. Ya, nanti untuk beton agak lain lagi. Perkuatannya di mana? Ya, apa seperti ini? Kalau seperti ini nanti ganggu ruang kan gitu ya. Ya. Kalau baja pun di ekstrim begini itu juga mengganggu ruang. Sehingga perkuatan-perkuatan semacam ini biasanya hanya ada di fasad bangunan, di dinding luar gitu ya. Dinding luar kelihatan seperti ini. Ya, ini adalah tadi karakter gaya akibat gaya horizontal ya. Kalau vertikal ya begini saja diem sudah. Nah, yang di bangunan gedung itu yang paling dikhawatirkan itu adalah apa namanya, gaya horizontal atau gaya lateral, gaya samping, terutama adalah gempa bumi. Itu yang paling dikhawatirkan oleh teman kita ahli struktur atau civil engineer. Oke, nah tipe-tipe besi atau tipe-tipe baja ya itu seperti ini tadi. Penambahan diagonal seperti ini boleh, itu satu itu ya. Atau yang tadi contoh yang disebut dengan single diagonal seperti ini, yang disebut dengan V tadi ya, V bracing. Bracing itu membuat tambahan sesuatu di portal kotak ini, namanya bracing, tapi bentuknya V. Ini ya, interface berarti V terbalik, V bracing berarti V-nya begini, boleh ya. Ya. Kemudian ada X ya, membuat di satu kalau nggak salah namanya trafo ya, di satu kotak portal ini atau trafo itu membuat X bracing. Ini X-nya tapi lantai 1 dan lantai 2 ya. Bisa jadi ada yang 5 lantai baru di bracing, X bracing. Jadi ini 2 story hanya 2 lantai. Bisa jadi 5 story X bracing gitu ya. Bisa jadi. Yang jelas multi story, multi lantai itu baru di bracing. Ya, ini kan hampir sama dengan lantai 1 menggunakan interfated V bracing, lantai 2 menggunakan V bracing. Ya, berarti kombinasi. Ya, tapi VV mendua akhirnya menjadi X. Ya, ini X bracing. Ya. Dari ada tipologi atau type 5 ini, ya, kalau kita cermati, ya, struktur baja ya, itu akan sangat kuat, ya, akan sangat kuat. Ya, itu apabila di dalamnya terbentuk rigid yang paling besar, yaitu rigid dengan bentuk segitiga. Nah, ini ada segitiga begini, ini juga ada segitiga, ya, semua segitiga. Jadi kekuatan tipologi kekuatan baja, besi dan baja itu jika di dalam sistem struktur ya, ya itu bentuknya segitiga. Tuh, ya. Ya, mengawali tugas yang kemarin sebenarnya tugas brainstorming itu ya, tugas apa tempat parkir atau shelter yang kemarin ya, bentang 12 meter itu sebenarnya brainstorming aja ya. Ada yang sudah berani menjawab, bagus sekali ya. Ada yang belum berani menjawab sampai sekarang ya, hanya beberapa orang ya. Jadi ide arsitek itu harus berani dulu ya. Salah enggak apa-apa. Ya, salah enggak apa-apa, karena kita belajarnya adalah sistem strukturnya ya, sistem strukturnya. Jadi sistem yang kita harus pahami ya, tahu betul ya, itu tadi tipologi baja itu ternyata segitiga, sudah gitu aja. Mau bentuknya seperti apa, dikala Anda mendesain segi 4 ya, polos, itu berarti di struktur itu ada sebuah kelemahan. Ya, sebuah kelemahan, oh belum disegitigakan gitu. Ya, nanti dari bentuk yang di superstructure
ya di apa ruang-ruang berguna maupun di struktur atap ya, nanti semuanya ya itu segitiga ya. Sehingga di tugas yang pertama shelter itu ya, bagaimana Anda caranya melebarkan sayap itu ya, dengan rangkaian segitiga. Intinya demikian ya. Masalah ini nanti dengan 12 meter bentangnya itu ya, ke samping kanannya 12 meter, kemudian besarnya baja berapa itu urusan nanti ya. Yang penting adalah sistemnya betul dulu ya. Urusan besarnya berapa itu urusan sipil ya. Ya, kita hanya menyuguhkan bahwa saya pinginnya sistemnya ya, seperti ini karena kami ingin struktur itu terekspos, terlihat oleh mata ya, sehingga rangkaian saya itu bagus dilihat mata. Nah, itu harapannya belajar struktur ini adalah sistem struktur yang nanti bisa terekspos ya. Jadi kreasi-kreasi Anda itu terekspos ya. Kalau sipil kan beda, yang penting kuat ya, yang penting kuat ya. Sehingga terkadang struktur baja yang begitu bagus akhirnya dibungkus kolom gitu, misalnya seperti itu ya, dengan alasan tertentu, misalnya dibungkus beton sorry ya, struktur baja kemudian dibungkus beton ya. Alasannya apa? Alasannya ternyata baja lemah terhadap api, ya oke lah dibungkus ya. Tetapi arsitek biasanya pinginnya natural, kalau itu baja ya perlihatkan baja ya. Kemudian untuk mempertahankan api apa pelapisnya sehingga api itu tidak atau kurang atau lambat dalam memanasi baja tersebut ya. Nah, kan beda ya konsep berangkatnya. Kalau arsitek itu estetik visual biasanya kalau orang sipil itu estetikanya nomor 2, kuat dulu gitu ya. Waduh, ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini lihat di kasus ini ya. Jadi struktur atap yang terbentang ini ya, ya, ada rangka di dalamnya itu segitiga. Segitiga ya. Nanti dipotong, kalau dipotong ya, dilihat dari sini, dilihat dari sini, dia pun segitiga ya. Jadi ini satu, di atasnya 2 kanan kiri ya, ini 2 di atasnya, atau sebaliknya atasnya 1, 2-nya kanan kiri di bawah, sehingga kalau dilihat dari sisi sini itu juga rongganya rongga segitiga ya, segitiga. Itu rangkaian dari struktur ini ya. Saya lihat dari tugas yang pertama kemarin itu ada yang membuat space frame ya. Space frame itu nanti masuk di semester 5 SK5 ya, space frame di mana nanti konsepnya agak beda ya. Tetapi kalau yang bentuk seperti ini ya, itu rangka batang ya. Kalau space frame itu rangka ruang ya, kalau ini rangka batang. Rangka batang itu artinya batang-batangnya ini dari besi ya, dari besi, dan kemudian ininya pasti kekuatannya di bentuk segitiga ini ya. Kalau itu space frame rangka ruang, kalau ini rangka batang ya. Itu agak berbeda ya, agak berbeda. Kemudian ada beberapa rangkaian tadi kita bicara di superstructure di bangunan tengah ya, ini yang top structure atap ya. Itu semuanya ya, kita lihat dari yang skisors ya sampai apapun itu hampir semuanya bentuknya segitiga ya. Ya, ini pun yang ada skimpatnya ya, itu pun banyak segitiganya, perkuatannya ini hanya balok tarik yang sifatnya ketarik ya. Jadi tidak ada hubungannya segi 4 ini ya. Dia hanya menarik bagian sisi kanan ini
dan sisi kiri ini. Ya. Itu lainnya hampir semuanya segitiga. Oke. Nah, ini konfigurasi rangkanya. Kalau mau tadi detailnya seperti ini, semuanya hampir menggunakan baik Baltimore, Parker, Warren, ini penemu-penemu ya, Ketras ya. Indahnya orang-orang luar itu kalau dia membuat sesuatu ya kemudian langsung dipatenkan ya, sehingga yang bentuk ini berarti bentuknya Pratt ya. Ini Howe gitu ya, Parker, Baltimore, Ketras ya. Ini yang Ketras ini bisa sampai 300 feet. 300 feet itu kali 30 berarti 90 meter. Ya, 1 feetnya kira-kira 32 cm, 30 cm gitu ya. Berarti sekitar hampir 90 meter. Ini bentuk Ketras. Ya. Jadi di posisi SK3 Anda ini apabila ingin bentangan yang lebar, ya, di bawahnya tidak ada kolom 300 meter. Ya, itu menggunakan baja ya, belum sampai ke space frame ya, itu semester 5 nanti space frame. Jadi space truss ya, space truss atau rangka batang ya, space truss. Truss itu yang ini. Kalau space frame itu memang kekuatannya dari space ya, ruang-ruang dari material baja yang dibuat. Dan space frame itu batangannya sama. Batangan-batangannya itu harus sama. Itu disebut space frame. Kalau space truss atau rangka batang, nah ini kan beda-beda nih. Ya, beda-beda. Bentuk yang ini ya, akan berbeda panjangnya dengan ini. Ya, akan berbeda dengan ini. Tapi kalau space frame itu batangannya sama semua. Ya. Ya. Kalau ini kan harus ditandai. Ini misalnya kalau boleh di skor ya, mungkin S3 skor 3 ini jadi S2 ya, yang S1-nya apa gitu ya. Nah, skor. Tapi kalau space frame itu datang itu sama semua. Jadi pegang masukkan itu tidak berpikir lagi karena sama semua. Ya, karena space frame kalau beda-beda nanti bingung ya. Ya, kalau ini ya di pabrik dibikin kemudian ditandai satu persatu ya, dan satu persatu nah, baru dipasang di lapangan. Nah, nanti bedanya kalau space frame itu dilepas dipasang di tempat lain bisa ya, dengan bentang berapapun berbeda-beda. Kalau ini misalnya ini Ketras dengan bentang yang 300 kemudian dilepas dipindah karena ruangannya hanya 200 feet, nah itu nggak bisa ya, harus didesain lagi. Tapi kalau space frame bedanya itu misalnya awalnya bangunan yang dipasang space frame itu pada yang 300 feet misalnya ya, kemudian karena kontrak tanahnya sudah selesai, sayang kan, nah, dilepas ya, space frame itu dilepas kemudian pindah di dapat gedung baru atau tanah baru, ternyata luasnya hanya 200 feet ya terpaksa diambil yang 100 feet ya, dipasang lagi di posisi yang 200 feet bisa, itu space frame. Kalau yang ini itu harus didesain ulang, harus diolah ulang ya, karena ada bagian-bagian yang harus dilepas dan dipotong, akan berbeda. Nah, itu bedanya space frame dengan space truss yang kita pelajari di SK3. Space truss atau rangka batang. Oke. Ini bentuk-bentuk bentuk fabrikasi dari bentuk baja ya yang diproduksi dari support structure sampai ke top structure. Oke. Ini beberapa tipologi ya, penyambungan ya. Ini silahkan nanti di download di Zoologi ada ya. Kemudian ini tipe-tipe sambungannya ya, tipe-tipe sambungannya ya. Kemudian ini ya bentuk-bentuk profil
jadi pabrikan, ya, ukurannya bermacam-macam. Ya. Ini contoh cara pemasangan. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh fabrikasi, ya, yang sudah ditata di pabrik, ya, dibentuk sesuai. Kalau ini masih mentah, ya. Yang ini yang sudah sesuai pesanan, ya, dilubangi dan sebagainya, ini dicat, gitu ya. Yang sudah dirangkai baik tangga. Nah, kemudian tipologi penerapannya demikian. Ya. Satu hal yang mungkin sama dari konstruksi baja maupun konstruksi beton bertulang adalah bagian pondasinya. Pondasi itu selalu berpatokan pada beban bangunan yang ada. Ya, strukturnya mau apapun, yang dipikirkan adalah beban dari atasnya. Jadi pondasi ini, ya, bentuknya bisa berbeda-beda. Yang penting adalah kuat, ya, kuat menumpu ini, ya, menumpu beban bangunan di atasnya. Jadi, nah, biasanya pilihan yang paling pilihan yang paling sesuai, ya, misalnya bangunan 6 lantai sampai 10 lantai, ya, pasti dia misalnya menggunakan tiang pancang, ya, tiang pancang atau porpel atau sumuran, ya. Ya. Yang jelas adalah tipologi pondasi itu sangat variatif, ya, apapun konstruksi atau struktur di atasnya, sistem struktur apapun di atasnya, pondasi itu pilihannya adalah beban di atasnya berapa, ya saya buatkan pondasi. Ya. Sehingga dalam dunia arsitektur, ya, seringkali pondasi, ya, pondasi itu jarang sekali dalam proposal tergambar. Ya. Jadi apa yang kita proposkan, ya, artinya usulkan ke klien itu, ya, biasanya hanya dari tanah ini ke atas. Ya. Urusan pondasi nanti mau pakai sumuran, mau tiang pancang, mau porpel, mau frengkipil, itu urusan konstruksi nanti, pembangunan, gitu ya. Ya. Jadi dalam dunia arsitektur awal untuk menggolkan proyek, ya, presentasinya biasanya yang kita urusi adalah dari ground floor, ya, dari tanah ke atasnya. Jadi hanya di superstructure dan stop structure. Bawahnya hanya, ya, kalau Anda gambar pun tiang panjang itu, ya, hanya untuk pantas-pantas gambar potongan, ada pondasinya gitu. Ya. Ya, kalau tidak digambar nanti di pembimbing lain nanti nilainya kurang. Ya. Kalau saya pribadi gambar arsitektur atau studio perancangan arsitektur tanpa pondasi pun saya loloskan. Artinya pondasi itu hanya pelengkap yang tidak tidak ada nilainya sebenarnya dalam studio perancangan. Ya, tetapi yang lain-lainnya harus ada, ya sudah ikuti saja. Walaupun itu hanya, kalau menurut saya itu hanya untuk pantas-pantas gitu ya. Oke. Nah, ini bentuk cara-cara penyambungan dari kolom ke balok-balok gitu ya. Seperti ini. Oke. Ini saya sangat sarankan kalau Anda ke mall, misalnya ke Goro, itu kan struktur-strukturnya kan terekspos gitu ya. Ya, lihat-lihat betul lah bagaimana hubungan antara kolom dan balok, ya. Bagaimana hubungan antara kolom dengan pondasi, yaitu murbautnya seperti apa. Ya, tidak ada salahnya Anda pegang-pegang gitu ya. Ya, oke. Nah, ini ya, ini adalah aplikasi dari konstruksi baja. Ya, ada kolom, kemudian baloknya, ya, baloknya seperti ini. Ya, ini ya, di tingkat kolom dan balok, kemudian ini di struktur atapnya. Ya, dari gambar ini yang perlu Anda perhatikan dari teori kemarin, ya, di mana saya mensketkan demikian, ya, saya ulangi lagi bagi yang lupa maupun
kemarin nggak sempat apa namanya kuliah. Nah, ini kan kalau kita bebani di dalam materialnya itu yang bekerja kan hanya ini kan kemarin ya, dan hanya bagian ini. Ya. Ini sama sekali tidak, ya kan, tidak berapa namanya, tidak berfungsi. Sehingga kenapa profil I itu ya, atau rel kereta itu ya, bentuknya demikian. Saya ulang ini. Ini atau begini ya. Coba ini orang-orang yang rumahnya dekat rel kereta api. Aduh, sorry. Maksudnya begini. Ini di sini lebih tipis ya. Ini lebih tipis. Ini lebih tebal, ya. Ini lebih tebal. Saya ingin dengar suaranya. Rel ini ya, rel kereta ya, rel kereta api ya. Itu yang betul yang A ini atau yang B? Halo. A, Pak. A, Pak. A. A. Apa? Kenapa kira-kira? Ya, ya oke. A ya. Karena apa? Memang dia kuat terhadap tarik, ya kan? Akibat tertekan ini kan bagian atas ini ketarik ini, ya, ini kan ketarik, ya. Tertekan ya, sorry, tertekan, sorry. Saya ulangi, bagian atas ini tertekan, bagian bawah ini ketarik. Ya. Karena baja itu lemah terhadap tarik, ya kan? Lemah terhadap tarik, makanya dia lebih tebal di atasnya. Kalau ini, ya ini kan kuat. Baja itu kuat terhadap tarik. Ini ketarik, sehingga nah, tipis saja. Kenapa? Karena ketarik dia kuat. Tertekan dia lemah, sehingga yang diperkuat bagian atasnya. Nah, kembali lagi, bagian ini ternyata itu limit 0. Ya. Banyak bagian kanan kiri ini nggak kepake. Nah, kita kembali ke, kita lihat ke gambar ini. Ya, tadi di bagian tengah ini kan limit 0 ini, limit 0. Ya, artinya tidak apa namanya, tidak berfungsi. Nah, hubungan ini sedikit ini hanya untuk mengkuatkan bagian bawah dan di atasnya. Sehingga kenapa ini dilubang gitu, ya kan? Ya, karena memang limit 0 tadi. Ya, kalau tidak dilubang juga nggak masalah. Tetapi dilubang juga ya nggak masalah karena memang dia limit 0. Sehingga adanya sambungan ini sedikit itu hanya sekedar untuk mengkaitkan bagian bawah dan di atasnya. Ya. Dengan dilubang itu kan berarti memperingan, ya kan? Memperingan berat balok itu sendiri. Kalau ini dibalok, ya, memperingan balok itu sendiri maupun memperingan dari kuda-kuda ini ya, kuda-kuda bentuk profil ini sendiri. Nah, jadi kalau ditanya kenapa ini dilubang-lubang, karena memang di bagian tengah tadi itu tidak berfungsi ini, tidak berfungsi, tidak bekerja material ini, dan bahkan limit 0 kalau bebannya itu betul-betul gravitasi, ya, vertikal. Tapi beban itu kan ada dari samping, ya, dari samping, sehingga kekuatan untuk menahan samping itu ya ini sedikit ini. Ya, kalau nggak ada ini kan mestinya ya patah nanti, gitu ya. Nah, fungsi sedikit ini untuk menghubungkan atau mengkuatkan bagian yang tertekan dan yang tertarik, ya, sehingga lubang-lubang ini ya itu kenapa dibuang, ya karena tadi memang tidak bekerja, ya tidak bekerja, malah menjadi beban dari material itu sendiri, baik material balok maupun kuda-kuda. Ya. Kok kolom tidak, Pak? Ya, nanti ada. Ya, kalau di sini tidak memang. Nanti ada satu yang besar itu juga ya dilubangi juga, gitu ya. Semakin besar karena tidak berfungsi. Kalau ini karena kecil, ya karena kecil tidak dilubangi. Ya, kalau sudah mulai besar nanti juga dilubangi. Ya, sama ya di gambar ini juga sama.
di balok-balok itu menggunakan balok yang dilubangi. Ya, itu ya. Jadi teori kenapa ini dilubangi, teorinya adalah berasal dari ini. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi portal ya atau fasad dari satu konstruksi baja ya. Nah, ini kan lantai bawah dan lantai atasnya di expressing tadi ya, yang jadi two story ya, 2 tingkat di expressing, kita sebut two story expressing. Nah, ini kan ya, jadi lantai 1 2 nanti ditambah lagi expressing, ini belum jadi. Nah, ini ya, jadi two story expressing ya, ini menambah skor begini ya. Penambahan skor ini tadi pasti di daerah fasad, di luaran. Di dalam kalau memang bangunan itu panjang sekali, sesekali muncul lagi ya. Kalau di bangunan ini enggak hanya di luarnya, jadi di interiornya tidak ada. Kalau di interior kan sangat mengganggu ini ya, sangat mengganggu ya. Kalaupun ada, biasanya ini di tembok, di daerah ini hanya kalau misalnya di interior ya, ini di pintunya di sini, kemudian yang daerah sini adalah di tembok gitu ya, ditutupi gitu ya. Gitu, ya. Tapi jarang sekali ya di dalam itu muncul eksterior ada penumbu ini ya. Kecuali satu ya, gagal desain nanti kalau Anda masuk di gedung baru di gedung muktamar yang baru, nanti ada struktur di ini yang seperti ini yang sangat mengganggu ya, itu yang disebut dengan design accident nanti kalau di arsitektural, design accident ya. Dari konstruksinya oke, itu menguatkan, tetapi dari segi visual maupun aktivitas nanti akan terasa mengganggu ya. Nanti kalau Anda coba, itu yang disebut dengan design accident ya, sangat mengganggu ya. Itu kegagalan yang seperti itu harus kita ungkapkan ya. Kalau tidak nanti itu jadi presiden buruk. Artinya kalau Anda meniru, menganggap itu suatu kebaikan, desain kebaikan, nah, nanti keliru ya. Kita sebutkan itu desain accident. Kenapa ya, bla 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 dan lain sebagainya ya. Tapi secara keseluruhan eksterior saya bagus, tapi boleh dong mengatakan bukan satu kegagalan bangunan yang keseluruhan, tapi ada satu kegagalan desain detail desain yang accident di sana ya. Oke. Nah, ini tadi tipologi yang kedua ya, dengan membuat skornya V ya, V ya, V terbalik gitu ya. Ini V terbalik, ini expressing gitu ya, ini dengan V terbalik. Nah, itu karakter dari tipologi baja. Ya. Ini ada gambar antara baja dan beton ya. Ini kelebihan dan kekurangannya ya. Baja ya sama-sama 20 lantainya ya, baja 30 ya. Kalau 35 yang beton sudah mulai menggunakan dinding geser ya. Ini rangka ya, ini masih rangka, ini 30 nya masih rangka. Kalian sudah mulai tidak kolomnya sudah mulai melebar menjadi dinding geser istilahnya. Ini nanti di SK4 ya, dinding geser. Artinya tidak lagi kolom itu rangka di sini ya, kolom itu rangka ya. Kolomnya sudah berubah menjadi dinding, kolom yang besar sekali melebar itu menjadi dinding geser ya. Tetapi di baja itu masih rangka saja ya. Lantai 40 ya, itu masih rangka, bisa rangka ya, ditambah dinding geser ya. Dinding gesernya nanti berupa ini bracing ini perkuatan ya. Dinding gesernya berupa baja yang diperkuat, dirangkakan, dirangka, tetapi dia fungsinya sebagai dinding geser. Ini
rangkanya sedikit, dinding gesernya yang semakin besar. Jadi kolomnya itu membesar menjadi dinding. Ya, ini sudah rangkanya menjadi dinding dan melingkar full, sehingga disebut dengan cup atau tabung. Ya, tabung tapi hampir melingkar menjadi tabung. Ya, ini ya 60-an itu masih menggunakan truss juga, rangka juga. Tetapi rangkanya dibuat sabuk, cukup dengan sabuk. Ya, kalau baja, tabungnya pun tabung dengan rangka-rangka, tidak masif. Ya, tetapi kalau ini sudah dua, cup in cup, jadi di luarnya tabung, di dalamnya juga tabung. Ya, karena sudah memang 65 itu dengan beton sudah berat sekali, ya. Sampai yang rangka 90 itu sudah ya tabungnya berangka dengan dinding geser, udah dicampur-campur dari ya. Ini 140 aja masih melambai gitu ya. Baja itu semuanya berupa rangka. Ya. Perkuatannya dengan ya tabung berupa rangka baja gitu. Ya. Otomatis ya 140 barangkali perbandingannya beban struktur, beban material, beban konstruksi ya 140 itu hampir sama dengan yang 90 tingginya. Ya. Tinggi lantainya lantai 90 dan 140 mungkin bebannya sama, sehingga memang baja itu lebih efektif untuk memperbanyak luasan lantai ya, itu jauh lebih banyak fungsinya, lebih tinggi daripada beton, karena beton itu semakin tinggi semakin berat ya. Sehingga kekuatan beton ini nanti paling bagus misalnya 30 lantai beton ya, karena untuk kekuatan strukturnya jauh lebih baik daripada baja, nanti atasnya yang baja. Jadi dia ringan, mampu menampung ya jumlah lantai yang banyak, tetapi mendapat dukungan beton bertulang yang cukup kuat. Ya, biasanya di mix. Ya, oke, itu gambaran dari perbandingan baja dan beton. Ya. Ini ya dari ya pilihan bawahnya pasti beton sama ya, paling gampang paling mudah. Substrukturnya menggunakan yang sama beton ya, karena ditimbun tanah, karena air dan sebagainya, dia harus mempunyai kekuatan yang lebih lama ya. Tapi di atasnya menggunakan baja ya, ini semuanya dari superstrukturnya, badannya sampai ke topinya, atasnya, top structure-nya menggunakan baja. Ya. Ini gambaran rangkaian sistem structure dari substructure, superstructure, dan top structure. Nah, ini baja penggunanya. Oke. Nah, ini keindahan atau estetika, ya, tampilan arsitektural dari baja ini luar biasa. Anda sangat sulit sekali kalau membuat ini dengan beton. Ya. Baja itu enaknya seperti ini nih. Ya. Bisa Anda eksplor dengan maksimal mungkin, ya, sedetail mungkin. Itu bisa terangkai dengan baik, terutama fasadnya. Oke, ya ini